Dikenal sebagai sosok yang ahli dalam ilmu ekonomi syariah. Siapa sangka Ma'ruf Amin ternyata ahli dalam mengelola sebuah pesantren yang menggratiskan biaya pendidikan bagi para santrinya. Dan kepada kami, Kiai Haji Ma'ruf Amin menuturkan perihal pencalonan di bursa Capres-Cawapres yang tidak diketahui sang ulama, bahkan hingga detik-detik pengumuman penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lantas bagaimana reaksi dan dukungan keluarga terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin di bursa Capres-Cawapres? Lalu apa pula kegiatan favorit Pak Kiai bersama sang cucu di kala waktu senggang? Dan kami hadirkan sekarang mengenal lebih dekat Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam vlog bersama Cawapres. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan seorang cawapres yang tidak hanya ahli dalam ilmu ekonomi syariah, tapi juga piawai dalam menyebarkan ajaran-ajaran yang menyejukkan. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum Pak Yai, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak Yai ya. Alhamdulillah. Nanti kita keliling-keliling sedikit boleh Pak Yai ya? Tapi sudah sarapan belum? Belum Pak Yai. Nah, sarapan dulu. Aduh ayo. boleh ikut. Ya, ayo. Yaudah kita masuk ke dalam Pak Yai ya. Mari Pak. Pak Yai, terima kasih banyak. Saya udah diundang sarapan nih, kayak rame banget. Ini adalah ibu dan ini adalah putra-putri Pak Yai ya. Pak Yai juga suka yang namanya semur jengkol, betul gak sih itu Bu? Dulu itu. Sekarang udah nggak boleh atau nggak mau lagi? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi masih suka ngelanggar nggak kira-kira nih kalau ada rem-reman? Kadang-kadang kalau kepengen makan juga ya Pak Yai. Menjaga kesehatan. Nah itu ada olahraga tertentu nggak Pak Yai? Ya sepeda. Statis. Saja. Apa yang membuat Pak Yai kemudian maju dalam Pilpres 2019? Kan semua orang kaget, termasuk saya kaget. Oh, Pak Yai juga kaget? Kaget, semua keluarga juga kaget. Tidak diduga. Hari Rebunya ketemu saya dengan Pak Jokowi. Tidak bicara soal bahwa saya yang ditunjuk akan diminta untuk jadi calon wakil presiden. Dan istri, semua anak, nggak ada yang tahu. Kita sebagai ulama, apabila kelembagaan saya, NU mendukung saya dan pemerintah meminta saya harus siap. Karena besoknya langsung pendaftaran. Persiapan apa saja Bah yang kemudian langsung dilakukan untuk menghadapi kontestasi Pilpres yang tinggal hitungan hari Bah? Begitu ada pengumuman saya sudah langsung keliling Ke daerah-daerah ya? silaturahim. Pondok-pondok pesantren, pada kiai-kiai sepuh, pada pengurus-pengurus NU, kemudian dengan ormas-ormas Islam, saya ceritakan ini semua. Kemudian mereka mendorong. Baik Pak Yai, nanti kita akan ngobrol lebih jauh mengenai visi misi Pak Kiai dan juga bersama dengan Pak Jokowi. Tapi saya pengen muter-muter ke lihat perut pesantren, boleh ya Boleh, Pak Yai ya? boleh. Yuk kalau gitu, mari silakan Pak Yai. Iya. Pak Yai, sekarang kita bicara mengenai visi misi. Apa sih Pak yang dimaksudkan dengan visi misi ini Pak? Kita ingin membangun Indonesia maju ke depan. Itu dengan berbagai capaian. Soal infrastruktur sudah kita lakukan, penurunan kemiskinan, pengangguran sekarang sudah sampai terendah selama 20 tahun, 5,30. Nah sekarang ini kita melakukan shifting national strategy, artinya pergeseran dari semula titik beratnya itu pada infrastruktur, kita geser menjadi pembangunan sumber daya manusia, karena kuncinya ada pada manusia. Apa yang kemudian akan didorong? Pendidikan, melakukan revitalisasi terhadap SMK terutama akademi, politeknik harus menghasilkan tenaga yang sesuai dengan tuntutan industri dan dunia usaha. Makanya kita akan melakukan kerjasama dengan kelompok DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Juga universitas, karena kita sudah punya infrastruktur langit dan langit, kita bikin universitas cyber sehingga dia sudah bisa menjadi kecamatan yang memiliki tenaga yang siap sampai 10 tahun ke depan. Ada 3 kartu yang digadang-gadang akan menjadi program antara Pak Yai dengan Pak Jokowi. Ada kartu prakerja, kartu kuliah, dan kartu sembako murah. Kartu Indonesia Pintar itu sudah berjalan, tetapi sampai SLA. Karena itu kartu ini akan kita berlakukan sampai kuliah, mendapatkan beasiswa. Makanya namanya KIP kuliah. Anak-anak miskin bisa kuliah dari mulai SD sampai kuliah, bisa dapat beasiswa dari pemerintah. Kartu prakerja. Nah banyak
masih tenaga kita ini yang tidak sesuai dengan tuntutan industri tadi. Betul. Untuk mempercepat, maka kita lakukan training, dilatih tanpa bayar. Ketika dia sudah dilatih, sudah punya keterampilan, sebelum dia punya dapat pekerjaan, itu diberi honor. Karena itu dia diberi kartu. Selain honor juga prioritas kerja. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, kartu sembako murah. Sembako murah, bantuan pangan non tunai BPNT. Tinggal membawa kartu, bisa belanja di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk untuk mendapatkan harga-harga yang murah. Kenapa harus pakai kartu, pakai KTP saja? Kalau KTP masih ruwet, orangnya belum bisa juga. Betul. Sistemnya harus disempurnakan dulu. Nanti kalau kartunya itu artinya sistemnya sudah siap, orangnya sudah siap, tidak usah pakai kartu, nggak usah pakai KTP, tapi pakai handphone saja, tinggal pakai scan aplikasi ya, saja. scan barcode semua sudah bisa ya. Tapi itu nanti. Sekarang yang lebih mudah kita pakai kartu-kartu. Ketika debat, Pak Yai menyampaikan 3 hal: la tahzan, la takhaf, dan 10 years challenge. La takhaf itu jangan takut. La tahzan itu jangan sedih. Dulu orang kalau sudah anaknya mau sekolah itu terus gimana ya besok, gimana anak saya masuk sekolah baru, nggak ada uang, badan kurang sehat, yang beras belum ada. Betul. Sekarang tidak perlu lagi, nggak usah mikir lagi, tinggal masuk karena pemerintah sudah hadir. 10 years challenge itu kita ini akan menghadapi 10 tahun yang berbeda dengan sekarang, apalagi dengan hari kemarin. 4.0. Saya bilang ada tol langit, infrastruktur langit ini. Betul. Yang saya maksud palaparing, sehingga orang bisa menggunakan aplikasi online di bidang ekonomi sudah tumbuh, startup, PBBT, perusahaan baru berbasis teknologi, bisa unicorn, dekakorn nanti. Dekakorn. Bagaimana anak kita 10 tahun yang akan datang itu harus siap. Indonesia ini digadang-gadang menjadi salah satu negara ekonomi syariah terbesar di dunia. Apa kedepannya yang ingin Pak Yai lakukan? Untuk menjadi sistem nasional itu perlu waktu, perlu ada dorongan dari pemerintah. Infrastrukturnya sudah ada, bank-bank, lembaga-lembaga sudah ada, regulasi sudah ada, fatwa sudah ada, bahkan juga Komite Nasional Keuangan Syariah, cuman badan eksekutifnya yang belum terbentuk. Dan kemudian juga pelaku usahanya. Maka kita mengusung isu pemberdayaan ekonomi umat. Mereka ini yang akan kita dorong menjadi pengguna ekonomi syariah ini, nasabah ekonomi syariah. Apa yang Pak Yai ingin sarankan agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga walaupun kontestasi Pilpres sudah semakin panas? Pilpres ini bukan perang. Pilpres ini mencari pemimpin terbaik. Lakum dinukum waliyati, bagimu ke agamamu, bagiku agamaku. Lakum partai hukum, anda partai una, bagi anda partai anda, bagi saya partai saya. Lakum capres hukum, walana capres una. Sehingga tidak perlu ukhuwah itu terganggu. Tetapi jangan melakukan hoax, jangan melakukan fitnah, betul, jangan membakar massa seperti kita dalam keadaan perang, bermusuhan. Ini kontestasi, gagasan, pikiran, ide, jaminan apa yang kita berikan kepada rakyat Indonesia. Betul. Baik Pak Kiai, kita sudah sampai di akhir, tapi sebelum saya tutup, saya mau main namanya permainan trivia. 2 kata atau 3 kata maksimal yang terlintas di pikiran Pak Kiai ketika melihat gambar yang saya ajukan. Yang pertama, semur jengkol. Makanan favorit Makanan saya. favorit ya? Dulu, sekarang udah enggak ya? Yakni peci dan sarung. Itu kan pakaian saya. Anak Indonesia. Ini harapan bangsa. Nomor 1 apa nomor 2? Ya nomor 1. Nomor 1 lah, apa nomor 2? Nomor 1 ya. Baik, kemudian yang terakhir, kalau ini gambar berempat. Artinya kita tetap bersahabat. Itu tidak boleh bermusuhan. Betul. Makanya kelihatan akrab. Akrab gitu ya. Jadi artinya inilah politik yang sejuk ya, Pak Yai ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Kiai untuk waktunya. Saya doakan mudah-mudahan yang terbaik yang akan memimpin bangsa. Terima kasih banyak Pak sekali lagi.